Jumpa lagi di Bibir Ayu, bincang-bincang ringan bersama Ayu. Kali ini di episode 22 di tahun 2022 juga kita akan menghadirkan narasumber yang belum pernah hadir di Bibir Ayu, yaitu pimpinan kami di Sekretariat KPU Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Hari Susilo MT, atau yang lebih dikenal dengan Bang Harsus ya Pak ya. Siap. Ya, selamat datang Bang Harsus. Terima kasih. Ya, sebelumnya Terima kasih. mau tanya ini kenapa minta dipanggil Bang gitu ya? Iya, karena menurut saya itu lebih familiar ya, lebih familiar. Kita lebih punya hubungan emosional seperti itu, dan saya kira itu menipiskan jarak antara teman-teman dan di atasnya begitu. Lebih enjoy lah. Lebih akrab ya lebih Pak akrab, ya. seperti Bang, itu. maaf. Lupa. Iya. Baik Bang, ini dengan episode di 22 ini materi kita atau tema kita adalah tahun baru, lembaran baru, pimpinan baru dan semangat baru. Baik, untuk perkenalan silakan Bang Harus memperkenalkan diri, mungkin hobi atau biodata keluarga dan instansi awal. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Ayu, nama saya Hari Susilo, lebih familiar di di Parapi Harsus gitu ya, kalau bahasa Jawanya. Kemudian istri saya satu PNS di pemerintah Kota Semarang. Ya alhamdulillah sudah ada job ya, alhamdulillah. Kemudian anak ada 2, yang pertama sulung, alhamdulillah insya Allah April nanti mulai bekerja di Pemkot Semarang. Diterima sebagai CPNS untuk tahun anggaran yang lalu. Kemudian yang kedua masih kelas 2 SMP Mbak Ayu. Masih ada yang sekolah ya Pak ya. Iya, laki semua ini. Nanti tambahan 2 Pak, kalau laki semua berarti nanti kalau sudah menikah kan tambahan 2 lagi. Tambah 2 nanti, perempuan semua. Iya. Kemudian instansinya dahulu apa Pak sebelum KPU? Sebelum ini kita dari berurutan sampai yang terdahulu ya. Iya, boleh. Silakan. Jadi sebelum saya di Sekretaris KPU, saya di Bina Marga. Di Bina Marga Eselon 4, Kasubag TU di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang. Kemudian sebelumnya kasih penagihan di Samsat 1 Semarang di Peturungan. Sebelumnya lagi Kasubag penyiapan naskah dan materi pimpinan di Biro Seda, Provinsi Jawa Tengah. Nah kalau sebelum itu saya staf di Biro Oda, kemudian Badan Kesbang, dan sempat diperbantukan di KPU dan Bawaslu, seperti provinsi itu. Ya Pak ya? Provinsi. Ya, baik Pak. Bagaimana nih Pak ceritanya Bang Harsus ini bisa sampai di KPU Kota Semarang saat ini? Jadi memang ini ya, waktu itu ada pengumuman untuk seleksi sekretaris KPU, kemudian kabupaten kota. Kemudian saya mendaftar. Saya mendaftar, tentunya syarat-syarat apa saja harus saya penuhi, dan format-format apa saja yang sudah disampaikan oleh panitia harus saya penuhi juga. Ya alhamdulillah. Setelah itu tidak ada wawancara dan sebagainya, mungkin karena yang dinyatakan lulus seleksi kurang dari 3 kalau nggak salah. Alhamdulillah sampailah saya di sini. Apa yang menarik dari KPU nih Pak bagi Bang Harsus ini? Wah menarik sekali. KPU ini menarik sekali. Apalagi di tahun 2024 ada kerja besar ya. Itu menurut saya, bagi saya merupakan tantangan. Meskipun saya pernah di KPU pada tahun 2008 sampai 2010 di KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai staf saya di sana. Di 2022 ini saya mempunyai tanggung jawab besar. Artinya saya sebagai sekretaris KPU, saya mengkoordinasikan teman-teman sekretariat sebagai supporting system untuk komisioner, untuk beliau berlima. Di sini saya harus bisa membawa suasana baru, suasana yang lebih semangat pada teman-teman, karena 2024 jelas itu tanggung jawab kita besar sekali, tidak boleh untuk main-main. Oleh karena itu saya pun mengharapkan pada teman-teman, ayo kita sengguyung bareng-bareng. Komisioner yang selaku penetap kebijakannya, penetap kebijakan, kita di sekretariat sebagai fasilitator, sebagai
jembatan, kita harus dukung penuh kebijakan-kebijakan dari komisioner itu, ya. Seperti itu, Mbak Ayu. Baik Pak, selama 2 minggu ya Pak, sudah 2 minggu ya di Iya, KPU kayaknya Kota 2 Semarang minggu ya, ya. kurang lebih 2 minggu. Kira-kira tantangan terbesar apa nih Pak yang di KPU Kota Semarang Bapak hadapi? Jelas untuk 2 minggu untuk awal-awal ini Ya. pembenahan internal ya, pembenahan internal teman-teman itu kita konsolidasikan, koordinasikan, kita buat supaya guyup, kita rangkul. Saya sampaikan pada teman-teman, kita satu kelas, saya ketua kelasnya. Jadi saya berusaha memperpendek jarak antara teman-teman dan saya. Saya berusaha membangun hubungan emosional dengan teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak ada takut ini ya, takut kemudian ragu atau apa, supaya teman-teman juga bisa segera menyampaikan, Bang, ini ada ini. Nah, dari situ tindakan yang kita ambil kan bisa lebih cepat. Dan saya yakin kalau hubungan emosional itu terjalin dengan baik, maka keterbukaan akan kita dapat. Seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya nih Bang, mungkin dari Smart Voters ada yang beranggapan KPU itu kerjanya cuma 5 tahun sekali. Bagaimana tanggapan Bang Harsus? Kalau 5 tahun sekali itu kan pandangan rekan-rekan di luar nih. Pandangan rekan-rekan di luar. Kalau kita di KPU ini kan kerja tahunan, itu ada kerja ya seperti kami ini kan instansi pemerintah. Jadi kewajiban-kewajiban tiap bulan harian itu ada. Contoh pemeliharaan aset, kemudian perawatan dokumentasi, tentang kepemilihan dan sebagainya. Ini banyak sekali kerja-kerja KPU ini. Kerja-kerja KPU, dan ini saya matur nuwun sekali, Pak Wali Kota beserta jajaran sangat support pada KPU. Beliau sangat perhatian, beliau sampaikan beliau berikan apa yang kita butuhkan, beliau berikan tambahan-tambahan untuk operasional kita ya. Seperti itu, Mbak Ayu. Jadi tidak betul ya Pak kalau hanya 5 tahun sekali kerjanya. Monggo bergabung dengan kami. Kalau 5 tahun sekali monggo bergabung dengan kami. Baik, saya sapa Smart Voters dulu ya Pak. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di KPU Kota Semarang, Smart Voters bisa mengunjungi website KPU Kota Semarang di kota-semarang.kpu.go.id maupun di semua sosial media KPU Kota Semarang di Instagram, Facebook, YouTube maupun Twitter. Di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan KPU Kota Semarang yang bisa Smart Voters ikuti. Jadi tidak 5 tahun sekali ya Pak ya? Tidak 5 tahun sekali. Baik, selanjutnya Pak, adakah panutan atau mentor dari Bang Harsus hingga seperti sekarang ini? Kalau saya begini panutan-panutan itu saya tidak minded pada 1-2 orang, tidak. Bagi saya semua sosok yang memberikan saya inspirasi, yang berbuat kebaikan itu merupakan panutan saya. Tapi yang paling pokok adalah jelas orang tua saya. Almarhumah ibu saya itu panutan terbaik saya. Kemudian keluarga yang lain yang dituakan, dihormati, itu jelas. Kalau petinggi-petinggi entah itu pejabat atau apa, yang penting beliau bisa memberikan contoh baik, beliau bisa memberikan saya, ini begini. Itu panutan untuk saya. Dan tidak hanya melulu beliau-beliau yang sepuh, beliau-beliau yang muda, teman-teman itu kalau memang baik, spirit dari yang muda juga ya Pak ya? Iya. Ya, baik Bang. Selanjutnya nih tadi diceritakan bahwa putranya diterima menjadi CPNS ya Bang ya. Mungkin ada sedikit tips untuk Smart Voter semua yang ingin menjadi ASN atau ingin berkarir menjadi ASN, silakan Bang. Saya yakin, pasti pada nggak percaya. Saya nggak pernah menitipkan, nggak pernah. Saya tidak pernah menitipkan karena apa? Karena bagi saya kalau saya menitipkan itu nggak etis ya, nggak etis. Kemudian itu menutup kesempatan pada yang lain yang lebih berpeluang. Saya lepaskan pada anak saya, hanya saya sampaikan pada anak saya, Mas, kamu kalau sudah milih menjadi CPNS, kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Artinya apa? Pada saat kamu diterima, kamu harus bekerja baik.
kamu harus berkomitmen, integritas, loyalitas dan sebagainya yang dibutuhkan oleh negara. Jadi tidak boleh seenak-enak sendiri seperti itu. Iya. Mungkin ada tips yang ingin menjadi ASN gitu Bang, mungkin dari sekarang harus bagaimana, kemudian memupuk rasa disiplin itu bagaimana begitu? Oh begitu. Ya. Kalau tips saya kira ya tetap ya modal ilmu itu harus Mbak Ayu. Modal ilmu harus, karena tanpa ilmu kita nggak bisa apa-apa. Kemudian disiplin itu jelas, karena pada saat nanti kita bekerja kita akan mengikuti aturan-aturan yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu. Yang berikutnya berdoa. Kita tetap mohon pertolongan pada Yang Kuasa kan, pada Allah. Kemudian selanjutnya adalah nasib. Nah, nasib ini yang tidak bisa kita ini kan. Nasib ini kan udah nempel sejak lahir gitu. Iya, baik Pak. Kedepannya Bang Harsus ini ingin Sekretariat KPU Kota Semarang atau KPU Kota Semarang ini menjadi bagaimana? Gitu. Ya, saya hanya berharap satu, bahwa saya masuk sebagai bagian dari KPU Kota Semarang bisa memberikan warna yang jelas, yang tegas, yang berani. Saya ingin ke depan tetap KPU Kota Semarang jauh lebih baik. Saya sampaikan jauh lebih baik ya Mbak. Karena saat sekarang menurut saya baik, dan kedepannya jauh lebih baik. Artinya apa? Saya pengen KPU Kota Semarang ini menjadi terdepan dari yang depan. Kayak slogan motor ya Pak. Oh iya. Semakin di depan gitu ya Pak. Jadi bisa KPU Kota Semarang bisa menjadikan rujukan atau panutan bagi teman-teman KPU yang lain gitu. Ya, baik Pak. Mungkin langkah-langkah apa yang akan dilakukan Bang Harsus nih dalam waktu dekat demi kemajuan KPU Kota Semarang? Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa teman-teman sekretariat kita konsolidasikan internal, kita koordinasikan, kita guyupkan, kita bangun hubungan emosional. Kemudian yang jelas hubungan antara sekretariat dan komisioner ini harus harmonis, harus. Itu harga mati, sama seperti NKRI, harga mati. Harmonisasi antara sekretariat dan komisioner. Tidak ada alasan, tidak ada apapun, harus harmonis. Hanya itu kuncinya kalau kita mau berhasil. Gitu baik, Mbak. Harus harmonis ya Pak ya. Iya. Baik, di akhir episode kali ini Pak mungkin ada closing statement yang ingin Bang Harsus sampaikan untuk smart voters maupun bagi pegawai nih di Sekretariat KPU Kota Semarang. Silakan. 2024 kan kita ada kerja besar nih. Ayo kita sengkuyung bareng-bareng. Nggak bisa kalau hanya kami. Smart voter, seluruh komponen masyarakat harus bekerja bahu-membahu, saling sengkuyung. Supaya apa? Supaya pemilihan umum ini terlaksana dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang akan mensejahterakan kita semua. Saya kira hanya itu Mbak Ayu. Baik, terima kasih Bang Harsus atas waktunya. Senang sekali dapat hadir di Bibir Ayu. Mungkin lain kali kita akan membahas topik lain lagi ya Bang ya. Siap, matur nuwun. Demikian Smart Voters episode 22 kali ini. Jangan lupa tetap ikuti berita-berita atau kegiatan-kegiatan KPU Kota Semarang di website KPU Kota Semarang, kota-semarang.kpu.go.id, maupun ikuti Instagram, Facebook, YouTube maupun Twitter KPU Kota Semarang. Jangan lupa yang belum menyaksikan episode-episode Bibir Ayu sebelumnya, saksikan, like, komen, dan share. Maupun ada juga rubrik baru di KPU Kota Semarang, namanya Lumpia Lapak Diskusi Pemilu dan Pemilihan. Saksikan juga, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, dan sampai jumpa.